Shalom Ellen. Shalom. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-24. Ada perikop yang bercerita tentang anak yang hilang. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, pemulihan. Kalau disebut pemulihan berarti karena ada yang rusak, jadi diperbaiki lagi. Ya, setiap kita harus mengalami pemulihan dalam hadirat Tuhan. Keadaan yang rusak perlu dipulihkan. Ya. Keadaan yang terpuruk perlu dipulihkan. Apa yang membuat keadaan terpuruk? Apa membuat keadaan rusak? Kita baca ayat 11 sampai 13. Mari perhatikan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 13. Itulah penyebab keadaan rusak, yaitu dia pergi jauh dari ayahnya dan memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan dia menghambur-hamburkan uangnya dengan kesenangan dunia. Ya, jadi itu penyebab terjadi kehancuran dan kerusakan, dosa. Ya. Pada dosa anak bungsu ini, dalam cerita ini, dia melawan sama ayahnya, dia minta harta warisan, dia pergi jauh. Kemudian dia hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang dengan kesenangan dunia. Itu dosa yang dia lakukan. Si anak bungsu tidak tahu kalau dia buat dosa, bahkan mengalami keadaan terpuruk. Kita ikutin ceritanya. Ya. Keadaan terpuruk apa yang dialaminya setelah dosa? Ayat 14 dan 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, jadi negeri yang jauh tadi, di mana dia lari dari ayahnya, satu negeri yang jauh itu telah mengalami satu musibah kelaparan. Ya, ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Keadaan terpuruknya adalah dia mengalami habis uangnya, miskinlah, bahkan sampai kelaparan karena tidak bisa beli makanan. Dia cari kerja yang penting bisa makan, dia bekerja sebagai orang yang ditugasi untuk memberi makan, ya, menjaga babi. Nah, di ayat yang ke-16 katanya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 16 ini jangan kita pikirkan seperti makanan babi yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya kurang lebih makanan binatang pasti tidak yang bagus-bagus. Tetapi dalam konteks ini, makanan babi itu adalah satu jenis makanan yang disebut polong karot. Ya, dia manis dan juga dimakan oleh orang-orang kelas bawah. Jadi kalau di terjemahan Indonesia disebut ampas karena sedang membawa kita untuk mengerti apa itu makanan babi. Oh, makanan babi gak layak gitu ya. Tapi yang disebut di sini adalah sejenis polong karot namanya ya. Polong karot namanya, itu buahnya kayak
api yang namanya. Sebenarnya saya ada gambarnya ya di handphone. Itu dia sejenis biji-bijian dan kalau kering boleh dimakan juga oleh babi-babi. Itu namanya polong karot. Jadi bukan ampas dalam pemikiran kita makanan basi itu ya, bukan. Tapi makanan yang memang untuk babi. Ada beberapa jenis makanan babi ya, tapi salah satu namanya polong karot ini. Ya, polong karot ini juga dimakan kadang-kadang oleh orang-orang kelas bawah karena rasanya manis. Dan kalau babi makan itu katanya untuk menggemukkan babi. Suatu saat saking dia laparnya, makanan babi itu pun menggiurkan dia. Yang biasanya dia mungkin makanan-makanan yang mewah, ya, makanan-makanan berkelas. Kali ini ya karena lapar yang mana menjadilah jatahnya babi itu ya makanan-makanan kelas bawah yang selevel juga dengan makanan babi pun tidak apalah. Itulah keadaannya di ayat 14. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Ingin, ya, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya. Gak boleh, gitu ya. Itu jatah babi, bukan jatahmu. Itulah keadaan yang terpuruk akibat dosa. Umat Tuhan di tahun ini, di awal-awal tahun ini, yuk lebihlah kita menjaga diri kita jangan buat dosa ya. Karena dosa itu ya mendatangkan keadaan buruk. Dosa itu mendatangkan keadaan kacau. Dosa itu mendatangkan keadaan terpuruk ya. Oke. Jadi kalau ada di antara kita akibat dosa-dosa kita yang dulu, kita mengalami keadaan yang kacau balau, keadaan yang terpuruk, kita bisa dipulihkan Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan anak bungsu ini, ya. Seterpuruk apapun kita, kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan dengan senang hati mau memulihkan kita. Asal dari hati yang betul-betul terbuka. Ayat 17 dan 19, ayat 17 sampai 19, mari kita perhatikan. Kalau kita mau dipulihkan Tuhan, ini yang harus kita lakukan pertama, ya. Ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi, kalau kita mau mengalami keadaan yang diperbaiki Tuhan, dipulihkan Tuhan, kita sadari yuk kesalahan kita, ya. Sadari kesalahan dan menyesal. Mengapa orang tidak bisa mengalami pemulihan? Dia udah salah. Bahkan orang bilang kamu salah loh. Si A, si B sampai Z udah bilang yang kamu salah. Enggak. Nah, Tuhan gak bisa pulihkan. Yang pertama harus kita sadari, kita tahu bahwa kita salah, ya. Menyadari dosa dan kesalahan kita dan menyesalinya, ya. Itulah yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Oh, aku sudah salah. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya keadaan kita yang terpuruk, yang kacau balau itu bisa dipulihkan. Kita sadar kita salah. Pernah nggak kita menegur anak kita? Dia udah salah malah melawan. Mungkin hal seperti itu yang kita lakukan sama Tuhan. Kita udah salah, tapi kita melawan. Maka Tuhan nggak bisa memperbaiki apa yang telah rusak, apa yang telah terpuruk, apa yang kacau balau dari hidup kita. Ingat, poin pertama, kalau kita mau mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, kita mengakui, menyadari kita salah. Aku salah. Si anak bungsu itu bilang, aku akan ngomong sama bapakku, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Harus ngaku gitu. Bukan hanya aku bersalah terhadap Tuhan. Kepada sesamamu kalau kamu dosa, akui kesalahanmu. Anak bungsu itu bilang, aku telah berdosa terhadap Bapak dan terhadap sorga. Pengakuan, ya. Dia membuat satu pengakuan dan menyesalinya. Itu masih
Aku nanti akan ngomong ini. Karena sudah muncul kesadaran. Jadi yang pertama, sadari dosa dan menyesali. Yang kedua, supaya keadaan kita yang terburuk itu bisa dipulihkan Tuhan, ya, bukan hanya inisiatif, kita ambil tindakan, langsung kerjakan. Penyesalan kita itu dengan langsung minta maaf. Ambil tindakan untuk berubah, ambil tindakan untuk bertobat. Di ayat 20-21 demikian, maka bangkitlah ia. Jadi ambil tindakannya. Dan setelah dia menyesal, dia ambil tindakan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Akhirnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Yang kedua, ambil tindakan. Sikap, bukan hanya rencana, bukan hanya sadar dan menyesali, tapi betul-betul mengambil tindakan bertobat dan minta maaf itu. Ya, dia minta maaf sama bapaknya. Umat yang dikasih Tuhan, yang saya tahu, ketika kita betul-betul menyadari dosa kita, menyesali dan mengambil satu sikap bertobat, sikap ya, jadi bertindak untuk bertobat, tidak lagi melakukan dosa, itu disambut baik oleh Bapa. Anaknya itu mau pergi mendapatkan bapaknya, artinya usahanya masih baru mulai gitu untuk mau bertobat. Bapaknya udah sambut, jadi jarak lari bapaknya untuk mendapatkan dia lebih banyak, lebih kencang daripada dia berlari mau mendapatkan bapaknya. Itu yang dikatakan ayat 20 tadi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Amin. Nah, jadi begitu kalau mau dipulihkan Tuhan. Sadari dosa, menyesal, betul-betul tunjukkan sikap yang nyata. Kita tidak lagi buat dosa dan buat kesalahan itu. Kemudian ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tahukah kita, ketika kita mau bertobat itu sudah disambut Tuhan. Minggu lalu ada beberapa anak Tuhan meminta doa pelepasan. Jadi dia mengakui dosa-dosa kesalahannya dan minta didoakan juga atas kutuk-kutuk nenek moyang. Masih dia berencana meminta. Ya, salah seorang saya ingat beberapa minggu yang lalu, waktu menyalam kami dengan air mata, dia berkata, "Saya mau doa pelepasan. Mungkin kehancuran ini akibat dosa saya." Dengan air mata sambil menyalam pulang. Tahukah kita, ini betul-betul menyadari kesalahan dan menyesali. Dan ketika masih dalam rencana mau doa pelepasan, saya percaya surga sambut. Amin. Seperti anak bungsu ini disambut dengan sukacita. Bahkan digambarkan sampai ayahnya memberikan cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, membuat pesta besar-besaran. Itulah yang terjadi di surga. Coba kita mundur Lukas 15 ayat 7. Ketika kita yang menyadari dosa, kesalahan dan minta dipulihkan itu disambut sama surga. Ayat 7 dari Lukas pasal 15. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ayat 10 juga berbicara tentang itu, kita baca. "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Jadi jelas, umat Tuhan, kita perlu membuang kekerasan hati dan membuang kesombongan untuk bisa mengakui dosa dan menyesalinya dengan sungguh. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, jadi ada pengakuan dosa, maka Tuhan akan mengampuni.
Jadi kalau kita nggak mengakui, bahkan kita sembunyikan. Sebentar, saya mau bahas tentang menyesal, mengakui, dan dipulihkan. Ada dua orang tokoh di dalam perjanjian lama. Mereka sama-sama mengakui kesalahannya. Yang satu dipulihkan, yang satu dihukum mati. Ada apa? Kita pernah mendengar cerita tentang seorang bernama Akan. Dia mengakui dosanya, tapi dia dihukum mati. Ada apa? Kita buka Yosua pasal yang ke-7. Ya. Di pasal sebelumnya, yaitu Yosua pasal 6, itu adalah satu judul, jatuhnya Yeriko. Kita tahu bagaimana Yeriko tembok Yeriko bisa roboh karena kuasa puji-pujian, artinya mujizat Tuhan. Begitu tembok itu roboh, mereka bisa masuk ke kota yang bertembok itu, dan mereka melanjutkan segala misi Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan. Namun baru aja mereka mengalahkan penduduk Yeriko, mereka buat dosa. Karena dosa itu mereka kalah waktu mereka mau berperang kepada Ai. Padahal Yeriko itu mereka menangkap dengan mujizat. Tapi baru aja mereka mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, ada satu orang yang berbuat dosa. Tapi dosa itu menjadi tertimpa kepada orang Israel. Kenapa? Karena itu misi bangsa, kan gitu ya. Ya, misi bukan misi pribadi, misi bangsa. Ayo bangsa Israel akan. Tapi mereka sebagai satu kelompok bangsa Israel, satu pun nggak boleh ada di salah. Kalau satu salah, semua salah gitu. Nah jadi mereka mau memerangi kota Ai namanya. Di pasal 7 ayat 1, mari kita perhatikan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Jabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, jadi si Akannya yang buat dosa. Nah, karena dosa ini mereka berperang, kalau kita baca mereka kalah. Heranlah si Joshua. Barunya kami mengalami kemenangan besar-besaran karena kuasa Tuhan dengan Yeriko. Ini perang kedua setelah itu. Kok kami bisa mengalami kekalahan? Ya, ayat 7. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Kalau toh kami kalah, itu maksudnya 8. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari muka bumi. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Kemudian Tuhan menjawab, kan mereka udah kalah nih, karena dosa ya, dosa Akan. Makanya saya bilang dosa itu membuat kita kalah dalam kehidupan. Dosa membuat kita hancur, babak belur, terpuruk. Makanya jangan lanjutkan dosa, sekalipun godaan begitu menarik. Ayat 10 jawab Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa kau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang kukhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barang. Jadi jangan melanggar perjanjian Tuhan. Jelas-jelas perjanjian Tuhan bagi orang Kristen adalah Alkitab, ya. Jangan melanggar perjanjian Alkitab. Kemudian ayat 13, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengah kamu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan. Barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ya. Besok pagi kamu harus tampil ke muka, suku demi suku. Dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil seorang ke muka, seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab dia telah melanggar perjanjian. Dia telah melanggar perjanjian, ya, dan berbuat noda di antara orang Israel. Oke, ini sudah diumumkan. Baru ayat 16 keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi mengumpulkan mereka. Didapatinlah siapa?
Setelah mulai suku bangsa, berapa suku? 12. Kemudian Tuhan berbicara di antara yang 12 ini, suku ini, maju suku yang ditunjuk. Di antara ini, kaum yang mana? Ini, yang lain pergi, sisa kaum ini, dari kaum ini, keluarga yang mana? Pergi keluarga yang lain, sisa keluarga yang ditunjuk. Siapa? Dapatlah Akan. Ya. Ayat 19, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah katanya ya, di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Ayat 20, lalu Akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab inilah perbuatan. Aku melihat intinya dia mencuri barang-barang yang sudah dikhususkan. Ya. Ayat 22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu dan mengambilnya. Kemudian ayat yang ke-25, berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan kau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Oke, mati. Pertanyaan, dia kan sudah mengakui. Ini dia mengakui gak ikhlas. Makanya saya bilang, kita mengakui dan menyesali. Kalau Akan ini, dia membuat pengakuan setelah kepergok. Artinya sebelum kepergok dia nggak mau menyesali dosanya. Kenapa saya bilang setelah kepergok? Karena satu hari sebelum Yosua mengumpulkan Israel di lapangan gitu ya, kan sudah dikasih tahu harusnya dia datang, udahlah daripada capek semua orang berkumpul, bagaimana, udahlah Yosua, akulah itu, maafkan aku, saya percaya Tuhan pulihkan. Tapi dia enggak, iya kan? Kan dia sudah tahu dia yang salah. Kumpullah bangsa Israel, dan tahu dia salah. Dipilihlah suku, tahu dia salah. Mau ngaku langsung gitu, kenapa? Perhatikan, kalau kita punya tipe seperti Akan, gak pernah mau mengaku salah. Kalaupun mengaku salah karena sudah kepergok, engkau dalam hidupmu tidak akan pernah mengalami yang baik dari Tuhan. Yang namanya mengakui dosa yang disebutkan di dalam 1 Yohanes 1:9 itu adalah pengakuan dosa dari dasar hati. Seperti seorang bapak yang waktu menyalam kami, saya bilang tadi mau pulang dengan air mata, saya ingin dipulihkan. Jelas itu, ya kan? Jelas itu. Saya percaya orang yang menyadari kesalahannya, yang udah ngejahatin orang, dia udah buat orang gimana, ya enggak. Saya pikir pasti menangis ya kalau dia tahu dia salah. Jadi kalau orang, dia mau bapak-bapak, mau preman atau bagaimanapun, yang saya tahu ketika orang menyadari salahnya, tahu dia kejahatan, pasti dia menangis gitu. Pasti menangis, itu yang saya tahu. Mau sekekar apapun premannya gitu. Satu saat ketika dilawan Tuhan dia, dan dia menyadari dosanya, dia menyesali, dia menangis. Kalau kita belum seperti itu, seperti si Akan ini, gak pernah menyesali dosanya, hanya karena sudah ketahuan, yang bilang apa, udah ketahuan, kan gitu. Itu pun ada tipe orang berusaha untuk masih membela diri tahu nggak? Berusaha bagaimana? Istilahnya ada ketahuan aku mencuri uang 1 juta, aku bilang aja 500-nya, mengurangi kesalahan gitu. Saya menemukan tipe orang seperti ini. Ada lagi begini, bagaimana nggak terlalu dianggap jahat. Sebenarnya dari sumber hidup kok nggak pernah mencuri loh misalnya. Tapi ini karena kau terpaksa kali aku, biar orang sepertinya berarti dia baik. Nggak perlu seperti itu. Orang yang mengalami pemulihan dan lawatan Tuhan, sambutan Tuhan seperti Tuhan menyambut anak musuh tadi dengan pesta dan membuat sesuatu yang berbeda dalam hidupnya, saat betul-betul menyesali, mengakui tanpa dipaksa oleh situasi keadaan, apalagi seperti yang terjadi sama Akan sampai di sidang-sidang itu gak akan pernah mengalami keadaan baik dalam hidupnya. Saya menyampaikan, jangan keraskan hati bagi kita yang mau dipulihkan. Jangan sombong, rendahkan hati. Kalau kamu salah, minta maaf sama orang yang kau salah dan sama Tuhan. Dengan lihat, ketika itu ada, Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda. Bahkan Tuhan membuat sesuatu yang berbeda dengan drastis kepada anak musuh. Kalau tidak ada jalan yang dibuat Tuhan untuk memulihkan. Keadaanmu akan semakin terpuruk, bahkan sekarang sudah terpuruk dan akan semakin terpuruk. Oleh sebab itu,
Jangan kita tiru perlakuan akan hamba. Iya ya, aku emang salah sih. Ini sih yang buat dia kowe. Tapi ya udah, kan ada ketahuan mau bilang apa kan gitu. Dia mau mengelak gak bisa, udah Tuhan yang ngomong, udah Tuhan yang buat pernyataan. Ya, bahkan ada orang udah pernyataan Tuhan mau masih melawan dia, mana itu? Katanya. Kini orang berdoa lagi sampai 3 kali, 1000 kali pernyataan, tak ada. Engkau bukan orang yang akan disambut Tuhan seperti Tuhan menyambut anak bungsu. Akan tidak disambut Tuhan, bahkan dia dibunuh dan mati dengan kematian yang tidak terhormat. Oke? Ini yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Tuhan mau kalau kita merindukan satu keadaan yang baik, satu pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Ketika kita berkata Tuhan pulih, yang Tuhan mau kita harus benar-benar menyesali dosa. Menyesali dosa, mengakui dosa, dan berubah. Ambil sikap yang nyata, tidak lagi buat hal yang sama. Maka Tuhan menyambut kita. Tuhan membuat pesta, sukacita yang besar di hati Tuhan dan para malaikat. Suasana surga itu meriah sekali, ya. Yang digambarkan dengan pesta besar-besaran yang dibuat oleh ayah dari si bungsu ini. Maukah kita mengalami pemulihan? Kalau mau kerjakan seperti apa yang dilakukan anak bungsu ini. Daud pernah mengalami satu keadaan yang kacau, dan Tuhan mengutus Nabi Nathan. Kita buka di 2 Samuel pasal 12. Itu judulnya mulai ayat 1, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ini ketika dia mengambil istri Uria. Saya baca dengan cepat ya, kita perhatikan apa dosanya, karena dosa akan mengalami kehancuran. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan dia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan hal tersebut dihukum mati. Jadi Nabi Nathan gak langsung menegur, dia kasih perumpamaan dulu. Kemudian ayat 6, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya, dan seterusnya katanya. Kemudian masuklah Nabi Nathan kepada teguran di ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, engkaulah orang sadis itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tanah Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam tuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambahi lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang. Jadi dosa dilakukan oleh Daud. Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur. Pilihannya yang ada 2. Kau terima teguran, kau dipulihkan dan kau gak mati. Tapi gak terima teguran, kau gak dipulihkan dan kau mati seperti Akan, kan begitu. Tapi puji Tuhan, Daud sebagai raja, statusnya itu sebagai raja ya. Si Akan itu bukan raja, tapi terlalu sombong, gak mau mengakui dosanya. Daud itu raja, dia bos lah di bangsa itu. Tapi dia rendah hati dan gak keraskan hati, itu dia hebatnya, makanya dipulihkan Tuhan ya. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ya, ngaku dia. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu. Amin. Karena mengakui, menyesali, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati.
Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit dan akhirnya mati. Jadi Daud mengalami konsekuensi dari dosanya. Anak-anak yang dilahirkan mantan istri Uria mati, dan kata Tuhan pedang terus akan ada dari keturunan. 2 Samuel pasal 16, coba perhatikan ya ayat. Itu ada ayatnya yang kelima, itu judulnya Simei mengutuk Daud ya. Saya baca, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Kenapa raja keluar? Karena anaknya sudah mengusir dia lah. Ya, itu kata kasarnya. Jadi anaknya mengambil tahtanya. Jadi dia berburu, udah kita pergi aja. Pergi lagi mereka keluar. Tapi dia sadar bahwa ini konsekuensi dosaku kemarin gara-gara istri dia itu kan dia. Dia terima. Ya. Diperlakukan Simei seperti itu, dia terima. Perhatikan ayat 6. Daud dan semua pegawai raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Nyala, kau perlu darah orang Musila. Ya. Coba kalau sama kalian juga gitu, lempar kalau mati gitu atau kayak mana? Daud enggak. Oh, memang aku harus menanggung. Inilah yang kata Tuhan ini. Ini konsekuensi yang kata Nabi Natan itu. Dia diam aja. Ayat 8. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom, ya anaknya Absalom yang merebut tahta dia ya. Sesungguhnya engkau sekarang di ujung malam karena engkau seorang penumpah darah. Pokoknya dia mengutuk terus. Gak tahanlah si Abisai ayat 9. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati itu mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Sakit kan kalau anak sendiri mengusir dia dan merebut tahtanya. Tapi dia tahu memang Tuhan sudah bilang, kamu harus menanggung konsekuensi ini. Sebagai orang yang menyadari dosanya dan menyesali dosanya, pastilah dia juga siap dengan segala konsekuensi. Itulah tandanya dia menyadari dosa dan menyesali. Kalau dia bilang dia menyadari dosa dan menyesali tapi gak mau konsekuensi, bohong itu. Itu satu paket. Ketika orang menyadari dosanya, menyesali dosanya, dia siap dengan konsekuensinya. Dan Daud siap dengan ini. Sakit loh digitu-gituin. Ya, udah tua, raja. Ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa kau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anakku, anak kandungku ingin mencabut nyawamu, terlebih lagi sekarang orang Benjamin itu, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Haleluya. Jadi jelas bahwa Daud itu menyadari salahnya, menyadari dosanya. Dia nggak ngebela diri satu kalimat pun. Bahkan dia nggak ngebela diri satu kata pun, atau dia nggak ngebela diri satu huruf pun. Dan dengan semua konsekuensi dosa dia siap. Maka Tuhan memulihkan keadaannya. Sebelum dia mati, akhirnya apa yang dinubuatkan Tuhan kepada Daud, bahwa yang meneruskan tahtamu Salomo bukan Absalom. Itu dengan sedemikian rupa Tuhan membela. Akhirnya Daud kembali lagi ke rumahnya. Situasi ditolong Tuhan sedemikian rupa. Dan sebelum dia mati, itulah yang tadi saya bilang 2 Tawari 28, coba. Itu 2 Tawari 28, 29 ayat 28. Kalau si Akab tadi mati dengan tidak terhormat, Daud mati dengan terhormat, dengan janji Allah digenapi, karena Tuhan sudah memulihkan keadaannya. Kenapa Tuhan memulihkan keadaannya? Karena dia mau menyadari dosa, menyesalinya, dan mengambil sikap bertobat dan siap untuk menerima segala konsekuensi. Maka Tuhan pulihkan. Matinya akan tidak terhormat, matinya Daud terhormat. Ayat 28. Kemudian matilah ia di sini Daud, karena tadi cerita sebelumnya Daud ya.
Matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Amin. Tadi kan dia sangat terhina. Kematian orang yang dipulihkan Tuhan mulia. Sekali lagi, kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Umat Tuhan, kita mau meneladani Akab yang tidak pernah mengalami hal baik dari Tuhan karena tidak pernah menyadari dosa, minta maaf, apa itu nggak pernah. Ya. Sekecil apapun salah kita, belajar minta maaf. Kemarin saya menasehati ada anak Tuhan, seorang ibu, seorang anak, pemuda, ada lagi satu pemuda di rumah. Saya nasihati, memang saya sekarang harus nasihati, terima, tidak, mau dipulihkan, mau hancur, kan gitu. Ya itulah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Saya panggil, saya bilang, kamu salah? Ya, oke. Kalau orang salah bagaimana? Minta maaf kamu. Ada sedikit kesalahan, minta maaf. Di dalam pelajaran SD, buku anak saya Kayla, kelas 1 apa kelas 2, saya ngebantu dia ngerjain PR. Ada 3 hal yang harus selalu diingat sebagai anak yang santun. Yang pertama, kalau mau minta tolong harus pakai kata tolong dong. Ya. Oh tolong dong pinjemin pensilnya, tolong dong ambilin ini, harus ada pakai kata tolong. Yang kedua katanya, kalau kita diberi seseorang atau ditolong seseorang, kita harus mengatakan terima kasih, harus tahu berterima kasih. Yang ketiga, kalau salah harus tahu minta maaf. Pelajaran SD ada seperti itu. Itu bukan Alkitab yang dibahas di sekolah. Hari ini saya membahas Alkitab yang adalah firman Tuhan. Kalau engkau salah, engkau minta maaf. Pikirkan, renungkan, salah nggak kamu? Saya sering bilang gini sama orang, coba balikkan dengan itu persoalan itu sama diri. Kira-kira kalau orang melakukan kesalahan itu samamu, kau menuntut gak dia minta maaf? Kenapa kau mau minta maaf? Tapi apa mau dibilang, kita gak bisa memaksa pribadi orang, ya. Tapi hari ini firman Tuhan mengajari kita, kalau kita mau mengalami keadaan yang dipulihkan Tuhan, bukan tangan kita yang memulihkan Tuhan, tapi tangan Tuhan yang memulihkan kita. Kalau kita mau mengalami pemulihan dan sambutan yang mulia dari surga dan para malaikat surga menyambut kita, mengembalikan semua keadaan, kita harus memiliki sikap hati seperti anak bungsu, seperti Raja Daud, menyadari, sadar dia salah, menyesal kenapa sih, dan bertindak, minta maaf, siap dengan konsekuensi, dan menunjukkan pertobatan. Amin. Satu saat pernah cerita, orang tua murid pada protes karena waktu itu Bu Okta mengeluarkan satu kalimat, boleh membeli entah apalah, lupa itu. Ternyata enggak, itu peraturan baru dari Kepsek, jadi ada miss. Tapi sudah sempat karena Bu Okta dulu dia di ITU. Aduh gimana? Akhirnya pertemuanlah di gereja waktu itu ya. Ketika pertemuan saya harus mediasi juga, saya ada di sana. Orang-orang udah seperti dinas, kata Bu Okta, udah gitu kalimatnya. Tahu nggak? Bu Okta tertunduk, dia ambil mic, dia bilang, saya salah dengan menegaskan kalimat, maafkan saya, karena saya belum sempat tahu ada peraturan baru. Maafkan saya, maafkan saya. Hanya dengan demikian, luluhlah hati semua orang tua murid. Menyadari kesalahan, minta maaf, selesai persoalan. Ada banyak orang tidak pernah persoalannya selesai, dia udah salah, nggak mau minta maaf, udah buat dosa, melanggar perjanjian dengan Tuhan, dan jalan-jalannya adalah semua yang melanggar ini loh, hukum-hukum Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, nggak pernah merasa bersalah sama Tuhan, apalagi menyesali, mengakui dosa, maka keadaannya akan terpuruk dan mati seperti Akab. Tapi kalau umat Tuhan mau mengalami keadaanmu seperti Raja Daud, siap dengan konsekuensi apapun, dan
jalani dengan rendah hati dan dengan hati yang lembut, jangan keraskan hati. Firman Tuhan berkata, jikalau kau mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, supaya kau dipulihkan Tuhan. Jadi tidak ada jalan Tuhan memulihkan kita kalau kita tidak merendahkan hati dan membuang kekerasan hati dengan mengakui salah, bertobat. Jangan kita mati dengan tidak terhormat. Tapi seorang yang dipulihkan, matinya pun dalam kejayaan. Dia dalam kejayaan, kekayaan, kemuliaan, dan janji Tuhan tergenapi. Mari umat Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaannya. Bertobat dengan sungguh, sadari kesalahan, sesali, selesaikan persoalan dengan sungguh-sungguh, bertobat, jangan ulangi lagi apapun itu jenis-jenis dosanya ya, masing-masing kita layangkan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Kami telah belajar firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang baru, seperti hati Raja Daud, yang cepat-cepat untuk menyadari kesalahan, mengakuinya dengan ikhlas, dengan tulus. Biarkan pemulihan Tuhan terjadi atas setiap kami umat-Mu. Pemulihan terjadi atas pribadi-pribadi kami. Pemulihan dan mujizat terjadi atas keluarga kami, atas pekerjaan usaha kami. Tuhan tolong umat-Mu ini, ciptakanlah hati yang baru di dalam nama Yesus. Memiliki lifestyle sebagai orang yang selalu rendah hati, yang lembut hati, untuk selalu minta maaf, menyelesaikan dan mengakui segala kesalahan, dan berubah dari cara-cara hidup kami yang lama. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih.